Ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Changhui memenangkan turnamen tersebut. Nanti ketika Bibi Dong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara, maka pertahanannya pasti akan terbuka. Selain itu, karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan 4 cincin roh, maka ia akan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan. Dalam kendali pikiran Xinian akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Changhui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat. Setelah itu, anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang. Dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para master roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari balai roh pelindung tersebut. Dengan demikian, sekuat apapun Bibi Dong, ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para master roh. Kemudian Tang Hao menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Changhui memenangkan turnamen. Sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Changhui di pertandingan yang akan datang. Akan tetapi, Tang San berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah. Hanya karena ingin balas dendam begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan, termasuk para murid Akademi Changhui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut. Tak lama setelah itu, teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tang San. Namun Tang Hao malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tang San enggan bekerja sama. Tenaga! Pa! Akan tetapi, hal ini justru membuat Tang San sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Xinian. Dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan. Oleh sebab itu, Xinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik, bukan sifat dan kebiasaannya. Sampai akhirnya Xinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tang San. Meskipun sudah keluar dari dunia ilusi, kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh. Beruntung, sekali lagi kekuatan dari sang ibunda yang berada di dalam diri Tang San membantunya dan berhasil memojokkan Xinian. Akibat Xinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri, di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung. Hal ini juga membuat para murid Akademi Changhui terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya. Si Q yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen. Sementara itu, diperlihatkan kakek Dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master Krisan bersama Master Roh dari klan Kibau. Di sini Ayah Ning Rongrong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan balai roh pelindung. Tak lama setelah itu, orang yang ditunggu akhirnya muncul. Master Krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari. Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hu Lena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan. Di sini Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibi Dong dengan Master Xiao, namun kata petugas perpus ia malah memeriksa catatan rahasia milik balai roh pelindung. Dari perkataan itu, Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan balai roh pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya. Singkatnya, Hu Lena menyiratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tang San tiba tepat waktu dan masih sempat melerai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu datang juga Bibi Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu, Tang San, Xiaowu, Hu Lena, dan Dai Mumbe menjelaskan kepada Bibi Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berkhianat. Namun Bibi Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu.
Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salfok dengan Xiaowu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiaowu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih terkejut dengan Tang San yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master Krisan, karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya, Master Krisan, dan siluman roh saja. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibi Dong yang menjamin bahwa seluruh tim akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir. Kembali fokus membahas turnamen. Setelah mereka keluar, Hulena menyarankan agar tim Sri Lanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim Balai Roh Pelindung. Karena Siyu, sang ketua tim Balai Roh Pelindung, adalah seorang psikopat yang sangat kuat. Namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Tang San yang percaya bahwa menjadi seorang Master Roh artinya menentang takdir. Bukannya cuma rebahan sambil stalking IG mantan yang sudah punya 2 anak. Singkat cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhirnya. Sebelum naik ke arena, mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya. Master Xiao memberikan wejangan-wejangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana. Sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka, jurusan Teknik Roh Pelindung dengan predikat cum laude. Sedangkan Guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari UMR. Sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Sri Lanka yang membuat suasana semakin haru. Setelah meneriakan yel-yel, mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim Balai Roh Pelindung. Peraturannya masih sama, semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka full squad melawan full squad juga, meskipun sebenarnya cuma 3 orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata. 3 orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama Siyu, sebelah kanan si Raja Api, dan juga Hulena. Seusai bertatap muka saling mengintimidasi, mereka pun mulai merapatkan formasi. 4 orang figura dari tim Balai Roh Pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun tak segan melempar rekan-rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga. Selepas itu, Tang San pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan. Seperti biasa, Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker. Sedangkan Mang Hojun dan Xiao mencoba menekan musuh dari samping membuat mereka harus berhadapan dengan Hulena. Diperlihatkan untuk pertama kalinya, Hulena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor 9 yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik Mang Hojun. Meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada Xiao yang bisa mengcounter kekuatan matanya tersebut. Sementara itu, di sisi kanan Daemumbe berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya. Juga dibantu oleh Swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu Tang San.